Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Nurbaiti dengan NPM 23610094. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih struktur modal dan mengenai kebijakan dividen. Baik, kita mulai saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu mengenai struktur modal. Nah, apa sih pengertian struktur modal? Nah, jadi struktur modal atau capital struktur adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Nah, jadi kebutuhan dana dari perusahaan dari modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, pendanaan yang berasal dari luar, yaitu dari hutang atau debt financing. Lalu ada struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya penggunaan modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata KO. Nah, sehingga memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, di manajemen keuangan, struktur modal itu ada pembagiannya, yaitu yang pertama tentang struktur modal yang optimal terjadi pada leverage keuangan sebesar X, di mana KO itu tingkat kapitalisasi perusahaan atau biaya modal keseluruhan minimal yang akan memberikan harga saham tertinggi. Lalu ada leverage keuangan, di mana merupakan penggunaan dana dengan mengeluarkan beban tetap. Lalu selanjutnya ada leverage keuangan, ini merupakan perimbangan penggunaan hutang dengan modal sendiri dalam perusahaan. Nah, lalu di struktur modal tersebut ada tentang teori struktur modal. Jadi, asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal yaitu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan, yang kedua, tidak ada pertumbuhan, lalu yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, lalu yang keempat, ada perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau dengan menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Nah, jika leverage keuangan mengalami perubahan, dapat dianalisis dengan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan laba operasi bersih, lalu yang kedua ada pendekatan tradisional, dan yang ketiga ada pendekatan Modigliani-Miller. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama yaitu pendekatan laba operasi bersih atau net operating income approach, yaitu dikemukakan oleh David Duran tahun 1952. Yaitu pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa investor memiliki reaksi yang berbeda terhadap penggunaan hutang perusahaan. Nah, di mana pendekatan ini melihat bahwa biaya modal rata-rata tertimbang bersifat konstan berapapun tingkat hutang yang digunakan oleh perusahaan. Nah, dengan demikian dari asumsi tersebut, yaitu yang pertama, biaya hutang konstan. Yang kedua, penggunaan hutang yang semakin besar oleh pemilik modal sendiri dilihat sebagai peningkatan risiko perusahaan. Artinya, jika perusahaan menggunakan hutang yang lebih besar, maka pemilik saham akan memperoleh bagian laba yang semakin kecil. Nah, efeknya, tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemilik modal sendiri akan meningkat sebagai akibat meningkatnya risiko perusahaan. Nah, akibatnya biaya modal rata-rata tertimbang akan berubah. Lalu yang kedua yaitu ada pendekatan tradisional atau traditional approach. Nah, pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau hutang dibagi modal sendiri atau B atau S. Nah, lalu yang ketiga ada modal Modigliani dan Miller atau MM, yaitu adalah teori yang menyatakan bahwa dalam pasar modal yang sempurna, struktur modal atau perbandingan antara utang dan ekuitas tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, teori ini itu dikembangkan oleh Francesco Modigliani dan Merton Miller, berasumsi bahwa investor itu dapat meniru keputusan investasi perusahaan dan pasar modal berfungsi secara efisien. Nah, fungsi struktur modal sendiri yaitu yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu struktur modal yang optimal membantu meningkatkan nilai perusahaan dengan menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Lalu yang kedua yaitu menurunkan biaya modal, di mana
penggunaan hutang yang dapat menurunkan biaya rata-rata perusahaan. Yang ketiga yaitu ada fleksibilitas keuangan, di mana struktur modal yang baik memberikan perusahaan fleksibilitas dalam merespon perubahan kondisi keuangan dan bisnis. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih kebijakan dividen. Jadi, pengertian dari kebijakan dividen tersebut adalah kebijakan dividen berasal dari bahasa Latin yaitu dividium yang artinya sesuatu untuk dibagi. Nah, berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, dividen itu diartikan sejumlah uang sebagai hasil keuntungan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau dalam suatu perseroan. Nah, menurut Bapepam, dividen adalah porsi keuntungan perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Nah, pengertian kebijakan dividen ini menurut Sunjajah dan Berlian, kebijakan dividen adalah rencana tindakan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Nah, lalu ada menurut Watson dan Brigham, yaitu kebijakan dividen adalah keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Nah, terus ada selanjutnya itu teori kebijakan dividen. Yang pertama yaitu ada teori dividen irrelevancy theory, yaitu dividen tidak relevan, di mana beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Jika kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, maka hal tersebut tidak relevan. Pendukung dari tidak relevannya kebijakan dividen adalah Modigliani Miller atau MM. Nah, mereka tuh berpendapat bahwa bagaimanapun kebijakan dividen itu memang tidak mempengaruhi harga saham maupun kemakmuran pemegang saham. Nah, MM tersebut menyatakan bahwa dividen tidak relevan berdasarkan asumsi-asumsi di bawah ini, yaitu yang pertama pasar modal sempurna, di mana para investor mempunyai kesamaan informasi, tidak ada biaya transaksi, dan tidak ada pajak. Nah, para investor bersifat rasional, di mana semua peserta pasar bersifat price taker. Lalu adanya unsur ketidakpastian bagi arus pendapatan masa datang dan para investor mempunyai informasi yang sama. Lalu manajer dalam pengambilan keputusannya mengenai produksi dan investasinya disesuaikan dengan informasi tersebut. Nah, lalu yang kedua ada teori bird in the hand. Nah, teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 dan John Linthart pada tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan. Nah, dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. MM dalam hal ini tidak setuju bahwa ekuitas atau nilai perusahaan tidak tergantung pada kebijakan dividen. Nah, yang menyerat bahwa investor tidak peduli antara dividen dengan keuntungan modal. Nah, MM menamakan pendapatan Gordon Lindner sebagai kekeliruan bird in the hand, yakni mendasarkan pada pemikiran bahwa investor memandang satu burung di tangan lebih berharga dibandingkan 1000 burung di udara. Nah, 3 teori preferensi pajak, ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada tinggi. Nah, yaitu yang pertama, keuntungan modal dikenakan tarif pajak lebih rendah daripada pendapatan dividen. Lalu yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual. Nah, sehingga ada efek nilai waktu. Lalu jika selembar saham dimiliki oleh orang sampai ia meninggal, maka sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terhutang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dividen. Nah, yang pertama ada dividen tunai atau cash dividend. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak pada tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu mengenai dividen saham atau stock dividen. Nah, di mana dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang
adalah sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada dividen saham pecahan atau stock split, di mana pemecahan selembaran saham menjadi N lembar saham. Nah, harga per lembar saham baru setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain stock split tidak mempunyai nilai ekonomis. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu mengenai dividen scrip, di mana dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang telah disepakati. Nah, lalu yang kelima yaitu mengenai dividen properti, atau property dividend. Nah, dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap atau surat-surat berharga. Lalu selanjutnya yaitu ada dividen likuidasi atau liquidating dividend, di mana dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat dilikuidasikannya perusahaan. Nah, dividen diperoleh dari selisih antara nilai realisasi aset perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kebijakan dividen. Nah, yang pertama yaitu kebijakan dividen yang stabil, di mana jumlah pembayaran dividen itu sama besarnya dari tahun ke tahun. Meskipun perusahaan mengalami kerugian, jumlah dividen yang dibayar, misalnya ada 1.500 per saham, maka jumlah ini tetap dibayar kepada pemegang saham. Lalu yang kedua yaitu ada kebijakan dividen payout ratio yang stabil. Nah, dalam hal ini jumlah dividen itu akan berubah-ubah sesuai dengan jumlah laba bersih. Nah, tetapi rasio antara dividen dan laba ditahan adalah tetap. Nah, dividen yang dibayarkan berfluktuasi tergantung besarnya keuntungan bagi pemegang saham. Misalnya DPO 6% dari keuntungan. Jika keuntungan 1 miliar, maka dividen yang dibayarkan sebesar 60% dikali 1 miliar, yaitu sebesar 600 juta. Nah, yang ketiga yaitu ada kebijakan kompromi, yaitu dimana suatu kebijakan dividen yang terletak antara kebijakan per saham yang stabil dan kebijakan dividen payout ratio yang konstan ditambah dengan presentasi tertentu pada tahun-tahun yang mampu menghasilkan laba bersih yang tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada kebijakan residual, di mana apabila suatu perusahaan menghadapi suatu kesempatan investasi yang tidak stabil, maka manajemen menghendaki agar dividen hanya dibayar ketika laba bersih itu bersih. Lalu ada selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, yang pertama yaitu ada dividen payout ratio industri, di mana perusahaan itu berada. Lalu yang kedua kesempatan investasi. Lalu yang ketiga yaitu mengenai profitabilitas dan likuiditas. Yang keempat ada akses ke pasar keuntungan atau keuangan. Yang kelima pertumbuhan pendapatan perusahaan. Yang keenam stabilitas pendapatan. Yang ketujuh preferensi pemegang saham. Yang kedelapan ada ketersediaan dan biaya alternatif sumber dana. Yang kesembilan pembatasan yang diberikan kreditur. Lalu yang terakhir ada harapan mengenai kondisi bisnis pada umumnya. Nah, lalu selanjutnya ada nih mekanisme pembagian dividen. Yang pertama, menentukan tanggal dan jam pendaftaran pemegang saham berhak menerima pembagian dividen tunai kepada perseroan atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, lalu yang kedua yaitu menentukan distribusi pembagian dividen tunai dapat melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI atau kolektif lalu broker. Hal ini tergantung lewat perantara mana pemegang saham mengalokasikan bagian dividen tunainya. Lalu yang ketiga menentukan tanggal dan jam pembagian dividen tunai kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam pemegang saham perseroan. Nah, yang keempat yaitu menentukan tarif dan perhitungan pajak. Yang kelima menentukan tarif dan perhitungan pajak bagi pemegang saham apabila yang bersangkutan merupakan wajib pajak luar negeri. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai analisis struktur modal dan kebijakan dividen. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.